Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita akan obrolin satu buah TWS yang punya harga itu dijual mulai dari di bawah Rp600.000, tapi sudah memiliki ANC alias Active Noise Cancellation. Really interesting. Ini dia Realme Buds Air 2. Disclaimer, Realme mengirim Realme Buds Air 2 ini ke gue untuk gue coba dan juga bikin video. But however, waktu gue untuk ngebikin video dan juga nyobain Realme Buds Air 2 ini cukup limited. Jadi gue akan bercerita sebanyak dan semampu yang gue bisa. Hopefully itu akan membantu lo untuk menentukan apakah lo pengen nyobain si Realme Buds Air 2 ini atau tidak. Gue akan jujur sama lo, awal-awal Realme ngontak gue dan bilang, "Hey Vic, kita mau ngeluarin TWS baru Realme Buds Air 2, lo mau nyobain gak?" Gue bilang ya oke, sure, why not. Tapi tidak dengan rasa excitement yang besar, karena ya oke lah, another TWS dari Realme gitu. Cuman begitu gue tahu mereka punya harga di bawah 600.000 dan juga sudah punya kemampuan ANC atau Active Noise Cancellation, jujur gue langsung terketuk dan penasaran. Oh, akan seperti apa Realme Buds Air 2 ini? Kita akan mulai ceritanya dengan unboxing terlebih dahulu. Experience unboxing Realme Buds Air 2 ini jatuhnya masih Realme banget, kotak kuning dengan spesifikasi di bagian belakang. Dan di dalam kotaknya ada TWS-nya itu sendiri, manual and warranty, charger kabel USB Type-C, dan juga extra ear tips. Experience setupnya sendiri cukup straightforward karena sudah support Google Fast Pair. Pertama kali pakai tinggal buka TWS-nya, tekan tombol di samping case, dan notifikasi di HP akan keluar apakah mau connect ke Realme Buds Air 2 atau tidak. Klik connect dan kelar. You have Realme Buds Air 2 connect ke handphone lo. Dan untuk seterusnya, setelah lo connect pertama kali ini, Realme Buds Air 2 ini punya open up auto connect. Jadi pada dasarnya begitu lo buka case-nya, dia akan langsung connect dengan handphone yang udah nyimpen data lah dari si Realme Buds Air 2 ini. Tentu yang namanya Realme Buds Air, karena dia adalah bagian dari AIoT-nya Realme, kita bisa mengkoneksikan dengan aplikasi Realme Link. Dan begitu lo buka aplikasi Realme Link ini, lo akan menemukan beberapa informasi dan juga setting yang bisa lo custom untuk Realme Buds Air 2. Mulai dari sisa baterai di masing-masing buds dan juga case, mode noise control, aktivasi game mode, sound effect seperti bass boost, lively, dan juga clear, aktivasi in-ear detection alias smartware detection, auto answer, dan juga customization dari actions untuk masing-masing left and right earbuds, serta action dari saat kita menyentuh left dan right earbuds berbarengan. Oke, dari sini kita tahu kalau si Realme Buds Air 2 ini menggunakan Intelligent Touch Control, dan pada dasarnya selama experience penggunaan gue, si touch controlnya Realme Buds Air 2 ini bekerja 99% di saat gue gunakan. 1%-nya itu gue nggak ingat kapan gagalnya. Jadi ya, most likely berhasil aja. Secara desain, finishing dari Realme Buds Air 2 ini emang mencoba hadir beda ya, dengan two-tone color, dan yang gue pegang ini warna putih, hadir dengan kombinasi putih dan juga silver. Berat fisiknya hanya 4,1 gram saja per buds, dan impactnya dipakai in-ear sangat nyaman. Plus karena ear tips dari Realme Buds Air 2 ini juga punya pilihan, jadi silakan lo coba satu-satu mana yang paling nyaman untuk lo pakai dalam telinga lo. Kalau untuk gue pribadi, yang out of the box itu yang paling nyaman untuk gue gunakan. Realme Buds Air 2 ini punya slogan Noise Off, Realme On. Jadi seperti yang gue jelasin di intro, TWS ini hadir dengan Active Noise Cancellation, yang berarti hadir pula mode Transparency Mode. Dan mode-mode ini berhasil dibawa oleh Realme ke Realme Buds Air 2 thanks to satu buah chip yang bernama R2 chip. Di mana chip ini nggak cuma ngasih kemampuan ANC, tapi juga memperbaiki latency up to 88 milidetik yang jatuhnya ini sudah super low latency. Nggak ketinggalan, ngasih juga kemampuan Bluetooth 5.2 di Realme Buds Air 2 dan meningkatkan daya tahan baterai. Ngomongin daya tahan baterai Realme Buds Air 2 ini, diklaim dalam waktu ngecharge 10 menit aja lo bisa mendengarkan audio selama 2 jam menggunakan Realme Buds Air 2, dan pada dasarnya kalau di charge 100% lo punya waktu 25 jam. Gua pribadi dari pertama kali ngebuka Realme Buds Air 2 sampai sekarang, dan cukup advance, gua pakai per hari itu bisa sampai sekitar 6 jaman. Si Realme Buds Air 2 ini belum pernah gua charge sekalipun. Oke, experience penggunaan Realme Buds Air 2 selama beberapa hari terakhir ini, I'm actually quite happy. Karena yang pertama, secara suara ini masuk sama taste gue, dan yang kedua, untuk connect dari satu handphone ke handphone yang lain hitungannya mudah, nggak ribet, dan nggak ketinggalan untuk penggunaan si Realme Buds Air 2-nya itu sendiri di telinga, surprisingly feels nice and feels good.
Oke, gue akan coba jelasin di sini ya. Si Realme Buds R2 ini secara fitting dia in-ear, tapi karena beratnya ringan, jadi ya tidak mengganggu yang kayak kecantol berat dan juga fittingnya itu udah hitungannya nyaman di telinga. Dan untuk suara, kerjasamanya Realme sama The Chainsmokers ini sepertinya paid off ya, karena emang nggak cuma masalah pemilihan hardware, tapi juga tuning secara softwarenya diberlakukan dengan sangat baik. Hasil kolaborasinya Realme dengan The Chainsmokers ini menghasilkan beberapa essential features dan juga komponen, seperti 10mm Diamond Class Hi-Fi Driver, di mana thanks to hardware yang biasanya ada di audio peripheral harga jutaan rupiah ini, audio yang dihasilkan itu berkualitas. Lalu kerjasama kedua pihak ini juga menghasilkan mode EQ bernama Bass Boost Plus, yang seperti namanya tentu penekanan di bagian bass ini jadi lebih berasa. Bersanding juga dengan mode EQ lain seperti Dynamic yang seimbang secara keseluruhan range frekuensi, dan juga Bright yang konon pas untuk kita yang senang mendengarkan orang berbicara seperti podcast. Oke, kalau kita ngomongin masalah TWS audio itu baru satu bagian aja. Bagian lainnya biasanya dipakai adalah untuk telepon-teleponan. Dan ditanya, gimana nih kualitas telepon-teleponan menggunakan si Realme Buds R2? Nah, Realme Buds R2 ini sudah memiliki dual mic noise cancellation untuk mode teleponnya. Jadi hitungannya lo masih bisa ngobrol dan juga lancar walaupun dipakai dalam kondisi yang cukup riuh ya. Misalkan lo lagi di luar ruangan sambil lari gitu, nah itu masih aman. Dan ngomong-ngomong soal lari, karena si Realme Buds R2 ini sudah punya sertifikasi IPX5, jadi dipakai lari kena keringat juga sebenarnya masih aman-aman aja. Karena ya sertifikasi tadi. Selesailah pembahasan kita tentang Realme Buds R2 ini. Overall buat gue ini adalah satu buah TWS yang sangat menarik dengan kemampuannya dan juga dengan kolaborasinya dengan The Chainsmokers, dan juga nggak ketinggalan dengan kenyamanan yang dimilikinya. Plus harganya itu nggak main-main. Di bawah 600.000 lo bisa mendapatkan TWS seperti Realme Buds R2. Menurut gue pribadi such a steal. Jadi kalau emang misalkan lo lagi in the market untuk mencari TWS, silahkan pertimbangkan cari informasi lebih banyak tentang Realme Buds R2. Karena feeling gue, this is actually one of the best TWS yang bisa lo dapetin di kelasannya atau di harganya. Menurut gue, kalau menurut lo seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. I wanna know, I want to listen. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan semua notifikasi untuk channel ini. I'll see you on the next one. Taufik Nomo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.